ditaleni semua, dibodho, diikat rame-rame. Oke. Semua ya Pak Haji Said, Mbah Kaji Kusnan sama Pak Yai Jahuari, bapaknya Gus Maksum itu. Bapaknya Gus Maksum itu? Iya, sudah itu tua. Oh gitu. Dan kakeknya Pak Impong sudah tua, ditempelengi. Ini semua nangis yang tahu itu. Ditempelin oleh masa PKI? Iya, ditempelengi. Kiai ya? Iya. Oke, benar itu berarti Pak ya? Iya. Itu berapa orang PKI-nya Bu yang gerbek itu? Banyak, puluhan ribu, enggak cuma ratusan ribu. Ribuan. Oh gitu? Iya. Dari barat, utara, selatan, tapal kuda. Wong sampai habis itu saja kalau lihat saya dengan kakak saya itu di jalan itu saja. Loh anak Masumi. Anak Masumi gitu saya dibilangi gitu sama kakak saya. Oh, diintimidasi. Iya. Tapi nyatanya di rumahnya Suryadi itu belakangnya sudah dibuatkan lubang-lubang. Nah ini Bu, ini kan hal yang sering saya dengar ya, kalau PKI saat itu sudah menyiapkan lubang-lubang, karena ini yang saya dengar hanya sebatas rumor. Ternyata enggak ya, ini benar sudah disiapkan lubang oleh PKI. Iya. Yang namanya masjid diserbu, Al-Quran dirobek-robek, injak-injak, itu benar. Iya. Itu saya dari kehilangan dari bawah. Belum sampai kuat. Jadi di sini ada. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue lagi berada di sebuah daerah di Jawa Timur, tempat dimana sebuah saksi sejarah. Gue sebenarnya tergelitik ya untuk mengungkap fakta. Banyak yang mengatakan bahwa film G30 September itu adalah hoak dan propaganda. Tapi di sini gue akan mencari sendiri faktanya seperti apa dan saksinya ada atau enggak. Ya, kalau mungkin lo pernah nonton, di awal film 30S ada cuplikan di mana sebuah masjid saat sholat subuh diserbu oleh orang-orang PKI, dan di mana itu Al-Quran diinjak-injak dan yang habis sembahyang subuh itu semua dianiaya. Disinilah tempatnya. Ini lo bisa lihat, ini adalah Masjid Kanigoro. Ini dulu mungkin terkenal dengan peristiwa Kanigoro ya. Ini adalah tempat bersejarah yang ada di film tersebut, yang coba gua teliti dan gua gali apakah benar seperti itu dan memang terjadi seperti apa yang di film. Langsung aja kita ikutin ke lokasinya. Masjid ini adalah tempat di mana adegan awal film G30 SPKI, di mana pelajar Islam Indonesia diserbu oleh ribuan massa PKI. Dan gue pengen cari tahu, bener nggak sih kejadiannya seperti itu? Kalau memang bener, kita akan investigasi, dan kalaupun memang enggak dan ternyata hoax, kita akan juga sampaikan apa adanya bro. Ini adalah masjid yang memang masih berbentuk seperti apa adanya tahun 65, dan ini sudah dikonfirmasi oleh para pengurus masjid dan warga di sini. Oke, habis ini kita langsung coba mencari pengurus masjidnya dan mencoba mencari saksi-saksi dan fakta yang ada. Lu ikutin ya.
Oke, brother. Alhamdulillah nih, kita sudah berada di desa Banjaranyar, Keras, Kediri. Dari masjid tadi, gue diarahkan oleh para pengurus untuk mendatangi salah seorang saksi hidup yang memang ternyata ada di saat kejadian. Dan di sini gue pengen mengkonfirmasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Masjid Kanigoro di tahun 65. Sekarang gue sedang berada di rumah salah seorang saksi mata yang akan menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kejadian itu dan apakah itu benar atau hoax seperti yang pernah kita dengar. Langsung aja gue perkenalkan dengan mulai dari ibu siapa namanya? Bu Sunarsi. Ibu Sunarsi? Iya. Sehat Bu Sunarsi? Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Ini dengan Bapak siapa? Supriyati. Bapak Supriyati. Nah Bu, ini maaf Bu Sunarsi, ini berarti ibu orang yang ada di saat kejadian tragedi Masjid Kanigoro. Iya. Dan Bapak ini adalah pengurus PII Pak ya? Iya. Pengurus PII Daerah Kabupaten Kediri. daerah Kabupaten Kediri. Iya. Karena bro saat itu ternyata memang itu adalah acara dari PII, Pelajar Islam Indonesia, yang memang sedang mengadakan acara kayak semacam Basic training, mental training. basic training, mental training ya, Iya. selama 1 minggu. Iya. Oke, Bu. Nah ini Bu, yang saya sebagai generasi muda kan banyak mendengar kalau apa yang disajikan di film G30 SPKI versi Soeharto itu adalah semuanya hoax, nggak bener. Nah ini Bu, kenapa kita datang ke sini? Di awal film itu ada sebuah cuplikan kejadian di mana ada beberapa pemuda, mungkin banyak ya, di situ diserbu oleh massa PKI, dan di situ saya lihat kan dramatis banget ya. PKI itu menginjak-injak Al-Quran dan segala macam. Bahkan ada yang dan yang beredar di media sosial bahwasannya kejadian-kejadian itu adalah hoax semata sebagai propagandanya tentara. Apakah betul seperti itu, Bu? Yang itu orang PKI yang nyerbu trainingnya PII itu. Oh, itu acara PII. Iya. Nah, coba Ibu ceritakan awalnya seperti apa dan Ibu posisinya saat itu lagi ngapain? Awalnya begini, itu waktu bulannya itu Januari, tanggalnya 13 Januari, harinya Rabu. Hari Rabu. Itu anak-anak PII, Pelajar Islam Indonesia, sewilayah Jawa Timur mengadakan training PII di Desa Kanigoro. Itu masih dapat 3 hari. Belum selesai ya? Iya, dapat 3 hari. Terus waktu subuh itu saya dengan pengurus yang lain dari seksi konsumsi, sehabis menanak nasi itu menyapu halaman di depan rumah kantor sekretariat PII, training PII. Nah, pada waktu itu sebelumnya waktu subuh, waktu sore, paginya digerebek PKI, sorenya bakda maghrib saya pulang. Waktu saya pulang dengan kakak saya, itu di jalan ini jurusan Kanigoro desa sini, itu di pertengahan jalan itu ada jalan kecil ke selatan. Itu ada jembatan kecil, nah itu ada banyak orang, ada 15-an orang. Itu ada yang ngasah pisau, ada yang ngasah berang. Berang itu apa ya? Berang itu parang. Oke, parang ya. Iya. Nah, waktu itu saya kan dia juga nggak berani, cuma Assalamualaikum, permisi, bilang gitu aja. Terus saya pulang. Nah, pulang itu tahu ketua pemuda rakyat di rumah saya minta bantuan bapak tadi 600.000 kalau uang dulu, kalau sekarang mungkin ya 6 juta. 6 jutaan, Iya, besar ya? Iya. Nah, terus saya bablas salam dulu pada bapak saya, Salim. Kalau ini karena bukan muhrim, saya cuma gini aja, nggak salim. Terus saya ke dapur.
sama bapak itu saya ditututi. Saya tanya, Pak, kenapa orang pemuda rakyat kesini? Tobene nduk njaluk sumbangan arge rapat akbar. Kok dikasih? Itu katanya besok membelikan kambing untuk ngasih makan teman-teman training. Kok uangnya dikasihkan kepada orang-orang PKI. Wis tobene. Awake dhewe timbangane ngene luwung ngene. Timbang minta lebih baik memberi. Gitu, Pak. Iya, gitu bilangnya bapak itu. Dah besok jadi ya Pak dibelikan kambing. Jadi besok harinya kliwon. Kalau kliwon itu biasanya di pasar keras gini, pasar hewan. Oh, pasar hewan. Iya. Terus sudah dibilangi bapak gitu, saya kembali lagi menghampiri kakak saya yang rumahnya sebelah barat sini. Ibunya bilang gini, ora sah balik nyanggone trainingmu neng Kanigoro. Trainingmu sesuk arepe digerebuk PKI. Bude saya ibunya kakak sudah bilang gitu. Alah enggak apa-apa, enggak ada suara gitu. Ojo balik, jangan bilangnya gitu. Jangan kembali ke Kanigoro. Kami berdua tetap kembali. Artinya apa tuh Pak tadi, Pak? Yang tadi bahasa Jawanya apa tuh? Jadi kembali. Jadi setelah dari Rumah, kembali ke sana. kembali ke tempat training. Nenek. Oh. Gitu loh. Terus nyampe di Kanigoro, saya bilang matur kepada seksi keamanan. Iya. Kebetulan itu Pak Lek sendiri juga. Mbak minta bantuan jarine Bude Sukmeng sesuk training awake dhewe digerebek PKI. Gini bilangnya. Trainingnya mau akan di. Mbak minta bantuan kepada kepolisian. Saya bilang gitu sama kakak itu. Katanya, ya katanya training kita besok mau digerebek PKI. Ora enek apa ndak ada apa-apa katanya. Tapi nyatanya sungguh digerebek PKI itu pas tanggal 13 Januari hari Rabu itu. Saya yang nerima pertama kali ketua pemuda rakyat tadi yang ke rumah saya. Salam dulu dari baratnya rumahnya Pak Ali Imron ini. Assalamualaikum. Sapu saya angkat, waalaikumsalam. Ya Allah, aku lagi digerebek PKI. Dalam hati saya bilang itu. Iya. Saya salam, begitu salam saya salam. Lantas dia ngambil pistol. Di sakunya iya. Ngambil pistol, diacungkan ke atas, dibunyikan 3 kali. Terus saya dengan kakak saya tadi, pengurus-pengurus itu tadi direntengi semua. Terus bapaknya tahu-tahu, bapaknya Pak Ali Imron sudah dikeluarkan juga ditempelengi. Sambil Itu berapa orang PKI-nya Bu yang gerebek itu? Banyak, puluhan ribu, ndak cuma ratusan ribu. Ribuan. Gitu? Iya. Dari barat, utara, selatan, tapal kuda. Oh, sudah direncanakan memang. Iya, memang direncanakan. Tadi itu untuk kode ya? Iya. Oke. Untuk ngode itu anak buahnya itu. Berarti dengan katanya saat itu PKI anggotanya juga sudah banyak yang bersenjata. Iya. Iya. Parang, bambu runcing. Sampai senjata api. Iya. Kalau senjata apinya cuma Suryadinya saja. Yang kelihatan ya? Iya, yang kelihatan cuma ketuanya itu aja. Namanya Suryadi? Suryadi. Oke. Rumahnya di Sambendosari. Oh, setelah mereka datang itu diapain tuh pesertanya Bu? Pesertanya dikeluarkan, ditaleni semua, dibodot, diikat rame-rame. Oke. Semua ya Pak Haji Said, Mbah Kaji Kusnan sama Pak Yai Jahwari, bapaknya Gus Maksum itu. Bapaknya Gus Maksum itu? Iya, sudah Nusa itu? tua. Oh gitu. Dan kakeknya Pak Impong sudah tua, ditempelengi. Ini semua nangis yang tahu itu. Ditempelin oleh masa PKI? Iya, ditempelengi. Kiai ya? Iya. Oke, benar itu berarti Pak ya? Iya. Ini kan sejarah pelaku ini. Oke. Oh, berarti yang namanya masjid diserbu, Al-Quran dirobek-robek, injak-injak, itu benar. Iya. Dan itu untuk asrama perempuan
Itu uangnya diambili semua peserta training itu. Sejarah. Dan ada yang digerayangi. Oh. Untung ada, mungkin namanya Khadijah dari Kertosono, sekarang udah meninggal. Hah? Itu digerayangi, dia bisa bela diri, didupak mukanya sama Khadijah. Ditendang. Ditendang ya. Oke. Berarti biadab banget ya? Iya, makanya kekejaman PKI seperti itu. Berarti itu bukan propaganda, Bu ya? Enggak. Itu asli. Iya, Dan asli. Ibu ngalamin ya? Iya, nggak ngarang. Oh, Saksi korban ini. nah ini bro, ini salah satu fakta ya, fakta yang memang gue datang jauh-jauh ke Kanigoro ini untuk membuktikan apakah itu benar sesuai dengan yang dihembuskan, bahwa itu hanya propaganda, bahwa PKI seperti itu ternyata memang benar, Bu ya. Memang benar. Dan ibu mengalami itu. Iya. Nah setelah itu kan semuanya diikat tuh, kiainya kan pada di Yaniaya lah. Iya. Setelah itu dibawa kemana, Bu? Diapain, Bu? Dibawa ke kantor polisi. Kantor polisi. Iya, Kecamatan Keras. Waktu itu jalannya belum sebagus ini aspal. Jalannya masih pasir tanah. Oke. Tanah dek berdebu. Berdebu itu Itu berdebu. berdebu. Oh, oke. Kalau naik sepeda, kalau gebir bisa jatuh. Tanahnya. Tapi kalau dibawa ke kantor polisi, Bu, itu harusnya aman dong, kan ada polisi. Emang polisinya kok diem aja? Lah ya itu, polisinya memang polisinya apa itu kalau dulu Asisten dulu namanya. isi apa tombiane jenenge? Bukan Polres. Kapolsek toh. Polsek. Polsek Keras. Ora polsek ngono apa? Iya, Istilah jenenge polisane biyen apa to kecamatan. Cabang kecil lah. Iya, gitu. Tapi di jalan tuh ngeri, sebelum nyampe di kecamatan kan kanan kirinya tebu. Wah, ini mau di mana? Semuanya bilang gitu. Ini kita ini mau di mana? Oke, udah berpikir seperti itu. Iya, soalnya yang di sebelah sini ada yang namanya parik. Parik itu biasanya kalau orang liwat di situ takut kan rungkut gitu. Kalau sekarang sudah rame, itu ada makam, ada pohonnya parik ruwindang besar. Orang-orang itu gini, wah, iki gua dipateni diparik gitu, diparik. Tapi nyatanya di rumahnya Suryadi itu belakangnya sudah dibuatkan lubang-lubang. Lubang-lubang? Iya, karena ini anak PII, bukan kecilik toh mesin itu. Bukan Masumi ya? Bukan Masumi, bukan partai, itu kan kecilik. Maka langsung dibawa ke kantor polisi. Oh, total ada berapa orang itu, Bu, Pak? Saat itu yang ikut dari yang ikut training. Yang ikut training kurang lebih 125 ditambah panitia, ditambah instruktur. Mungkin kalau nggak 200 ya 150-an. Digiring semuanya? Digiring semua ke kantor polisi. Nah, setelah itu? Nyampe di kantor polisi tidak diapa-apakan, dijemur. Kok polisinya bukan yang Memang dulu itu dari pejabat itu kan dari ormas, dari partai. Itu kan PKI masuk PKI. Oh, mungkin artinya ada oknum-oknum juga dari iya. pro dengan simpatik. Iya gitu. Jadi kegiatan ini bukannya PII yang diselamatkan, malah mereka yang gerbek ini malah yang terangkul. Nah, nggak diapa-apakan, cuma dijemur di situ. Oh gitu. Sampai pulang ya disuruh pulang. Oh. Dan Pak Camat aja nggak tahu. Pak Camat nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu kondisinya, maaf, bapaknya Gus Maksum ini dianiaya itu kondisinya gimana, Bu akhirnya, Bu? Kan dia dianiaya. Ya sakit tau mestinya, tapi ya nggak dirasakan. Kan Pak Yai mesinnya punya. Ya bukan sembarangan lah. Bukan sembarangan. Oh gitu. Atau nggak bisa biar nggak sakit gimana? Biasanya kan gitu kan orang pinter itu gitu. Oh, berarti oleh PKI ini diserahkan ke polisi. Iya. Setelah itu di kepolisian dijemur sampai siang semuanya. Iya, tapi maunya
kalau memang dia tepat sasaran ya Karena dia dibukakan sudah sudah disediakan lubang di belakang rumah Suryati. Oh, udah disiapin lubang-lubang ya. Iya. Nah ini Bu, ini kan hal yang sering saya dengar ya, kalau PKI saat itu sudah menyiapkan lubang-lubang, karena ini yang saya dengar hanya sebatas rumor. Ternyata enggak ya. Ini benar sudah disiapkan lubang oleh PKI. Iya. Oke Pak, wah ini luar biasa Pak. Saya baru tahu Pak. Wah, Fakta yang sebenarnya. Itu Fakta fakta ini yang ya. sebenarnya begitu itu. Tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Setahu saya itu waktu itu memang yang SMP sendiri. ya kan? Yang lain-lain itu SMA. PI ini kan yang memang pelajar ya? Memang Iya. pelajar, asli pelajar. Tiap hari, tiap liburan itu pasti mengadakan training. Basic training, apa mental training, apa PKU, pelajaran, PKU, kerja pelajar. Praktek kerja. Praktek kerja Pak. Iya. Ya. Berarti Biar anak tidak ada dari luar, anak di mantep lah mentalnya. Karena gitu saat loh. itu memang kondisi politik kan sangat panas Bu ya, saling Iya. menarik ya kan, Iya. supaya ini tidak terbawa-bawa ya kan. Oh gitu, berarti memang saat itu kejadian Januari tahun 65 Bu ya. Iya. Berarti sekitar 10 bulan sebelum meledaknya G30S. Iya, iya. Oh berarti ini memang sudah gesekan sudah luar biasa ya. Iya, dikiranya dikasih pelajaran masumi oleh orang-orang PKI itu. Ternyata PI itu memang pelajar. Tidak ada pelajaran yang begitu. Dengan basis agama ya. Nah ini menarik Bu, karena selama ini yang saya pernah dengar dari salah satu kesaksian bahwa saat itu nggak ada tuh yang namanya gesekan di daerah dan segala macam. Ini dari yang kubu kiri ya, yang pernah saya wawancarai. Kalau nggak pernah ada gesekan, nggak pernah ada apa, tiba-tiba di saat G30 meledak dan tiba-tiba mereka dihajar oleh tentara dan masyarakat. Dan kalau dari sini kan berarti kita bisa lihat memang sudah ada gesekan, ya Bu ya. Artinya momentum 30 September ini hanya momentum meledaknya aja. Iya. Kulminasinya di situ. Akumulasi lah. Nah, untuk pertamanya memang PKI-nya mau hancur. Artinya di saat mereka diawali oleh PKI gerbek pelajar itu. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau situasinya saat itu Ibu bukan PII, artinya benar-benar dari ajaran Masumi, itu mungkin disembelih benar di situ. Iya, karena sudah disiapkan lubang-lubang itu. Kamunya udah disiapkan. Ngeri ya. Iya. Wong sampai habis itu saja kalau lihat saya dengan kakak saya itu di jalan itu saja. Anak Masumi. Anak Masumi gitu saya dibilangi gitu sama kakak saya. Oh, diintimidasi. Iya. Terornya sudah ada. Oh, sudah meneror. Iya. Iya. Oke. Waktu itu sehabis peristiwa itu, kalau nggak salah 1 minggu sesudah itu, Pak Camat itu ngasih surat kepada bapak saya, nyuruh panitia training Kanigoro harus keluar dari rumah, menyingkir dari rumah, mau diambili orang-orang PKI. Itu yang ngasih tahu Pak Camat, merintah kepada bapak saya supaya anak-anak panitia training Kanigoro meninggalkan rumah. Channel kami ini kan mencoba menampilkan tentang sejarah. Dari namanya sejarah itu pasti ada sisi mata uang Pak ya. Kalau sekarang saya anggap adalah ada dari kubu kiri, ada dari kubu kanan. Dulu saya pernah mewawancarai salah seorang dari kubu kiri, itu dia merupakan anggota dari IPI. Ikatan apa sih? Pelajar Indonesia. Ikatan Pelajar Indonesia ya. Nah ini kan afiliasinya ke
ke kiri ya. PKI. Ke kiri. Nah, kalau PII ini apa sih Pak? Apakah PII ini underbow dari salah satu partai misalnya Masumi atau seperti apa Pak? Iya. Ini Jadi PII ini kan didirikan tahun 47 ya, Heeh. di Jogja. Jadi tujuan daripada PII ini adalah untuk menyempurnakan pendidikan yang berdasarkan Islam. Oleh karena itu PII ini independen. Tidak Independen. punya afiliasi ke partai apalagi ke ormas yang lain. Jadi independen. PII ini adalah murni Islam, independen, tidak punya afiliasi kemana-mana. Dan oleh karena itu mereka dididik untuk memahami syariat Islam secara benar. Untuk menuju harapannya seluruh pendidik, seluruh pelajar Islam itu memahami terhadap kaidah-kaidah Islam, syariat Islam yang murni gitu. Sehingga kita dididik secara bagus di dalam PII untuk pengkaderan itu dengan akidah, dengan cara berpidato, cara bermasyarakat, menjadi pemikir-pemikir. Memang tujuannya seperti itu. Termasuk pendidikan organisasi Iya, Pak, ya? organisasi itu pasti. Oke. Nah, artinya berarti mungkin karena saat itu ya bisa dibilang rival terberat PPKI adalah umat Islam. Iya. Apapun itu yang mungkin berkaitan dengan Islam itu akan dicurigai pastinya. Iya. Dan di sini mungkin dicurigai bahwasannya PII ini underbow dari Masumi. Iya. Iya, begitu. Dikiranya Kiranya, gitu. padahal ini independen. Iya, gitu, Pak, ya? independen. Nah, ini pengetahuan juga buat kita bro ya tentang apa itu PII, Iya. apa itu IP dan segala macam. Karena di sini kita menayangkan, kita nggak mau berat sebelah. Di saat kiri kita tayangkan, kanan juga kita tayangkan Pak. Oke. Supaya tujuannya apa sih Pak? Kita nggak mau menyudutkan salah satu pihak manapun, tapi biar penonton kita ini bisa menilai dari kedua belah sisi Bu. Iya. Kalau kita dari satu sisi aja, orang kan beranggapan, wah ini nggak objektif gitu. Iya. Nah, saya balik lagi ke Ibu nih. Setelah dari kejadian di Jemur di depan polsek itu, habis itu kemana lagi, Bu? Dibawa pulang lagi ke asrama, ke Kanigoro tempat training. Oke. Ya, kalau Al-Quran yang diinjek-injek itu diberesi semua, disimpen. Bersih-bersih gitu ya. Tapi kalau administrasi kesekretariatan PII itu sudah dibawa oleh PKI. Begitu geruduk yang ambil berkas-berkasnya itu sendiri. Ada tersendiri. Dokumennya diambil. Diambilin, jadi kita nggak sempat membereskan dokumen-dokumennya anak dari mana itu nggak bisa Oke. karena sudah didahului oleh dia diambil. Oke. Setelah itu, Bu? Ya, terus kalau selanjutnya peserta training itu yang dari jauh dibawa ke Kediri, dilanjutkan training sambil menunggu bisanya panitia mengasih uang untuk pulang, memulangkan anak-anak PII itu, karena uangnya semua diambili oleh PKI. Dirampas. Iya, dirampas semua. Artinya peserta training ini sudah nggak punya apa-apa untuk modal Sudah pulang. nggak punya apa-apa. Makan pun Ada sudah- satu yang lucu itu anak perempuan rumahnya Magetan. Itu bisa lolos lari dari Kanigoro sampai jalan besar ini. Jalan kaki pulang ke Magetan. Pulang Magetan. Iya, karena dia masih punya uang di saku. Saat penggerbakan dia lari. Iya, Oke. bisa menyelamatkan diri. Satu perempuan. Namanya coba Kak. Nggak tahu. Yang tahu ini kakaknya di Purwodadi sini. Jadi istrinya mantan Depak Kalimantan Timur. Oh, Akhirnya setelah itu Bu, para peserta ini tetap melanjutkan acara atau seperti apa Bu? Yang rumahnya masih jauh, ya diisi untuk melanjutkan itu trainingnya di Kediri. Oh, dipindah tempat. Pindah tempat yang di lebih Kediri. aman. Iya. Oke.
Setelah itu Bu? Setelah itu menunggu dapatnya uang, dipulangkan, dapat mulangkan anak 2 ya 2, dapat mulangkan anak 1 juga 1. Itu panitia mintakan sumbangan kepada bapak-bapak dermawan-dermawan yang cenderung kepada PII. Oh, ya simpati lah terhadap kita ya. Iya, gitu. Akhirnya dipulangkan satu-satu. Iya, dipulangkan dapatnya uang. Yang pertama yaitu saya sama Mas Duki Muslim dibilangi sudah almarhum Mas Duki itu, "Dok, ayo pulang." Kenapa pulang? Ambil dokar jalan. Belum ada mobil, belum ada sepeda motor, cumanya sepeda ontel sama dokar sama jalan itu apa jalan? Kuda. Oh, kuda. Delman. Oh, delman iya. Delman. Ambil delman minta uang ke desa Beduk Ngitan, Banjarjo. Banjarjo sama sebelah utarane daerah rumahnya Pak Dadiri. Uang pulang dari sana, delman itu belok, ada truk besar, jalannya takut. Lai dokar numplek, saya yang di belakang nggak bisa keluar. Mas kusirnya delman itu Mas Duki itu, Mas Duki Muslim ketuanya panitia itu, sama kakak saya namanya Mbak Rukmi bisa mencolot, saya yang nggak bisa. Jadi saya semaput, Pingsan. Ketiban delman. Lucu. Liku-likunya berjuang begitu wah. Ya Allah, wong berjuang gitu ya bote kok seperti gini. Saya bilang gitu. Saya habis semaput, saya masih diajak lagi cari uang sama Mas Duki. "Ayo Nduk, diterus nih. Tinggi ngulih nih bocah-bocah mesak nih." Bilangnya gitu. Jadi saya cari uang lagi. Kudanya ya nggak apa-apa, delmannya nggak apa-apa. Cuma numpet. Gitu aja. Terus cari uang lagi untuk mulangkan teman-teman PI itu. Rata-rata di luar sini boy orang Jawa Timur, Iya. Surabaya gitu. Iya, yang dulu-dulu, yang jauh-jauh dulu yang dikembalikan. Gitu. Iya. Nah, itu akhirnya gimana, Bu? Mereka bisa kembali atau gimana akhirnya? Gimana? Mereka itu akhirnya semuanya dapat uangnya untuk kembali. Iya. Bisa kembali semua. Gitu. Iya. Dengan kegigihan teman-teman cari dana untuk memulangkan teman-teman yang belum bisa pulang itu. Habis 1 minggu, Pak Camat minta maaf, itu ada surat lagi, jaraknya 1 minggu, itu memerintahkan kepada kepala desa, bapak saya itu, supaya anak-anak panitia training Kanigoro meninggalkan rumah. Kalau tidak meninggalkan rumah, mau diambil orang-orang PKI lagi. Oh, panitianya sekarang? Iya, disuruh pergi dari rumah semua. Terus, bapak saya ngambil saudara Misan, rumahnya ini sebelah sini, orangnya sudah meninggal. Itu dikasih tahu isinya surat itu, wis iki wacanen. Pak D, itu kalau saya manggil Pak D, jadi ayah saya, bahasane saya itu Pak D. Pak D wacanen nek surat Pak Camat koyo ngene iki. Oh, suruh baca. Disuruh baca. Terus oh ya wis ngono tak mulih tak perintah tak kabarane wong-wong. Pak D saya pulang ngabari orang-orang. Terus Pak D itu bilang sama ibunya, sama kakaknya, ibunya kakak saya tadi yang pulang sama saya, dijak berangkat pergi dari rumah besoknya pagi. Waktu berangkat nggak berani lewat jalan. Karena orang-orang PKI sudah bilang gini, anak Masumi, ini anak Masumi, bilangnya gitu. Sudah neror ya? Iya,
masih diteror begitu itu. Nggak wani lewat jalan, lewat sawah. Oke. Nyampe di sebelah utaranya kantor pos ini, jalan ini kan ada kantor pos sebelah barat. Itu jalan ke selatan, noleh ke selatan gitu, kok ada orang-orang CCPKI di muka masjid. Wah, wong PKI wis padha ning kene. Wis ngene dibalik, nek ditekoni balik arah ae yang Tulungagung enggak nyang Kediri. Jadi maunya ke Kediri, mau berangkat itu nitipnya Mbah Yai yang mimpin agama di desa sini kan orang pendatang dulu. Maunya mau ditinggal pergi itu dititip nih dulu di Bandar di rumahnya saudaranya. Tanya ada orang CCPKI Kecamatan Keras, ditanya mau tindak pun diai, mau pergi kemana? Ke Tulungagung. Jadi kok pas ketepatannya ada bis dari utara. Jadi nggak lama-lama ditanya itu langsung naik bis ke Tulungagung. Langsung buru-buru naik ya? Iya. Sampai di terminal Tulungagung kita ganti bis ke Kediri, saya ke Surabaya, Mbah Yainya tadi diturunkan di Bandar. Tapi lucunya di sini orang-orang CCPKI masih gerumbul di sini, pertemuannya orang PKI itu gitu. Jadi enggak langsung pertemuan gini, enggak. Duduk-duduk sama-sama ini sudah rapat. Oh gitu. Caranya gitu orang PKI itu. Oke. Itu masih di situ. Nah, Pak Yainya itu di depan, terus saya sama Pak D saya disuruh di tengah, Pak D saya yang di belakang, di kursi belakang. Jadi di oratarit naiknya nggak diacak. Iya. Jadi yang satu disuruh ngelihat orang-orang PKI masih di situ. Ternyata masih di situ semua. Jumlahnya aja tetap itu. Apalagi kalau kendak itu nggak pertemuan, kan mesti pertemuan ngatur strateginya PKI. Gitu. Ya. Akhirnya tapi ibu lolos tuh ya? Ya lolos. Sampai Surabaya? Sampai Surabaya. Oke. Nyampe di Surabaya, Pak Le itu ditempati nggak mau, nggak berani. Karena di Surabaya mau ada apel akbar PKI di Gelora 10 November. Malah tempat ngumpulnya. Iya. Dah, ini hasil saya kerja. Bawaan semua untuk sangu. Pokoknya jangan di sini. Nggak berani dia. Nggak berani. Oke. Nggak berani. Padahal saudara ya. Iya, sudah Pak Le. Pak Le ya. Iya, Pak Le nggak berani ngerungkepi keponakan-keponakannya. Dah, kamu pergi kemana? Nanti kalau kamu uangmu sudah habis, salah satu pulang ke sini minta uang lagi. Segitu mencekamnya. Iya. Orang udah bener-bener sampai titik. Jadi waktu itu hati ini rasanya berani. Carane wong karo orang Jawa wani angas-angas. Berani nggak berani, alah berani. Ragu-ragu. Udah nekat aja. Harus berani, mati syahid. Mati syahid. Benar. Gitu. Dah biar kita mati syahid. Nggak apa-apa. Terus berangkat ke Jember. Oh, karena udah nggak diterima di situ, belok ke Jember. Belok ke Jember. Okay. Di Jember di jalan sudah dibilangi sama Pak Imam Sabeli pagi itu. Nanti nyampe di Jember, kita nggak usah baca surat kabar, tidak usah mendengarkan radio, kita macak orang bodoh. Kalau ditanya, disuruh mbah-mbah kesini lihat kesehatannya keluarga di Jember. Nanti kalau situ ke sawah, kita ya ikut ke sawah. Norok bontek. Kayak keponakan nengokin. Iya, itu. Karena apa? Nyampe di situ kaget. Loh, lah kok ada nampurnya pemuda rakyat, mantunya itu pemuda rakyat, masang nampur pemuda rakyat. Menantunya iya, yang pemuda rakyat. Padahal mbah itu ya santri sejak kecil, anaknya yang dapat pemuda rakyat itu ibadahnya juga kusuk, memang keluarga kusuk dari sini. Gitu loh, cuma yang sendiri
itu mantunya itu yang anunya pemuda rakyat. Mazhabnya pemuda rakyat. Kemana-mana ketemu ya Mas? Iya. 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 Jadi kita bilang ini, awake dhewe ne kutuk marani sunduk. Oke. Artinya apa tuh? Itu jadi Mencari musuh. mencari lawan. Lawan. Iya. Jadi kita itu mencari lawan sendiri. Oh, kita yang nyamperin musuh. Nyamperi musuh. Oke. Nyampe seminggu, nggak mau keluar, nggak berani, ya diam seperti orang bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, macak gitu. Sudah 1 minggu ingin tahu pasarnya Banyuwangi seperti apa. Pulang dari pasar sudah ada pamflet, Aidit, bubarkan PKI. Itu kita baru bisa gini. Lega ya? Iya. Ada Bisa kawan. Aidit, bubarkan PKI. Itu di mana-mana sudah ada pamflet gitu itu. Artinya di sana itu bisa dibilang kekuatan anti PKI lebih dominan dibanding di sini ya. Jadi ibu lebih merasa terlindungi lah gitu ya. Oh gitu. Ya, baru berani pulang. Baru berani pulang. Ke Kediri sini. Di jalan sudah banyak, sampai Jember, sampai rumah itu sudah banyak tulisan-tulisan begitu itu. Oh, berarti konstelasinya cepat ya berubahnya ya? Iya. Dari mereka di atas angin tiba-tiba mereka terpojok ya. Iya. Dan itu yang menantunya tadi ibu bilang itu yang pemuda rakyat itu gimana tuh? Kan di sana sudah mulai anti PKI sudah kuat yang tadi itu. Tapi kita bodohi ya, seperti saudara nggak tahu apa-apa, nggak ngerti organisasi. Oke. Macaknya gitu. Jadi itu ya situ ya diam aja, nggak punya curiga apa-apa. Tahu tanya itu sudah ada surat, ada tulisan begitu tuh, dia manjat pohon kelapa, terjun bebas. Oh, sudah merasa pas karena mungkin dia ngerasa tinggal tunggu waktunya ya, dia mungkin akan dibukan begitu. Ya, dia takut sendiri. Berarti memang Baru waktu dimakamkan kita pulang. Berani pulang, kan nggak enak wong situ ada yang meninggal kok kita terus pulang. Iya. Artinya memang saat itu bisa Mas ya, bisa dibilang kalau nggak kita bunuh. Iya. Ya, Sampai segitunya ya, bener ya. Iya. Itu aja PKI sudah nyanyi sebelum ada tulisan gitu tuh nyanyi ini gimana? Saiki mbeleh sapi, besok mbeleh kebu. Iya. Saiki mbeleh PII, besok mbeleh NU. Saya menyembelih sapi, besok nyembelih kerbau. Saya menyembelih PII, besok nyembelih NU. Nyanyiannya mereka seperti itu. Iya. Nyanyikan ini orang-orang Itu sama-sama sama gitu ya? nyanyian Ganjar-Ganjar itu. Iya, nyanyi. Yang ngimbangi Ganjar-Ganjar itu dia nyanyi. Nyanyian mereka. Oh, ini dari pelajarnya ya? Iya, pelajar. Oh, berarti memang bisa dibilang IP ini underbow-nya langsung juga dari barisan pelajarnya mereka? Iya. Oh gitu. Berarti dulu IP ini sama PII ini benar-benar gesek ya, begini ya? Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Berarti memang Itu tidak kelihatan. Wong saya ini memang dianggap kecil sendiri toh karena SMP sendiri. Jadi kalau ada rapat IP, rapat GSNI, itu saya diundang disuruh ikut. Nanti direkam sama kakak-kakak yang senior tadi yang dirapatkan di sana. Oh, mata-mata. Walah. Saya itu Intelijen ini. saya ini diperalat sama kakak yang besar itu aku diundang GSNI teko dateng diundang PII dateng. Nah tapi kalau udah pulang ditanya tadi yang didapatkan apa. Oke. Tadi ya tak tulis, nanti ditanya saya punya tulisan. Nah yang ngajak itu temen SMP satu kelas. Ya seperti gini nih, kalau ada apa-apa rapatono yo, saya disuruh ikut. Nanti direkam di rumah apa yang dibilang nih. Koncoku kok pinter toh. Lah sing diomongne panggah Uni Soviet karo RRT gitu.
Ya, kalau namanya keseniannya orang-orang PKI itu lekra. Habis itu dia mengadakan pertunjukan ludruk yang dikasih judul ludruknya itu Matine Gusti Allah. Gitu. Iya. Meninggalnya Allah. Meninggalnya Allah. Udah menghina umat Islam. Iya. Sangat. Sangat menyakiti umat Islam. Iya. Oke, terus? Ya toh. Heeh. Lantas umat Islam ya marah, ya getem-getem. Waktu itu dulu Mas Brahim itu ngajak kita mengadakan drama, ngimbangi itu. Oh, tandingan. Tandingan, iya. Okay. Mengadakan tandingan, judulnya lupa saya. Waktu itu saya yang disuruh jadi tentara. Saya jadi tentara itu suruh pinjem pakaiannya tentara kemana? Pinjem tentara nggak punya kenalan tentara. Kok untung bapak saya punya baju tentara yang ngasih kodim Kediri. Waktu bapak saya diambil oleh RPKAD itu diajar di jalan itu. Kenapa tuh, Bu? Ya karena ya PKI dikiranya dia bapak saya itu yang menunjukkan ini orang PKI harus gitu. Itu yang itu karena bapak kan kepala desa. Itu orang Banjaranyar sini. Jadi yang diambil mertua saya, tapi dulu belum mertua, itu diambil bapak kami tua dulu itu. Persaki kapan kami tua tuh Pak? Iya, Pak kami. Ya kami tua sama kami tua itu sepertinya kalau desa kepala desa, kalau di Dukuhan kami tua kepala dusun itu diambil oleh RPKAD. Dari Jakarta, soalnya itu familinya yang namanya Harjito itu memang tokoh PKI minded. Oh gitu. Iya. Memang peristiwa yang ada di Kanigoro tahun 65 tepatnya 13 Januari ini merupakan prolog daripada gerakan-gerakan PKI yang ternyata sudah terstruktur dari berbagai daerah, sehingga teror ini kan banyak dilakukan oleh mereka terutama kepada PII, kepada orang-orang yang di das jalan dengan menyakiti, membuat gerakan-gerakan seni yang menyakitkan tadi seperti matinya Allah dan sebagainya. Nah, seperti itu sudah menyakiti umat Islam. Dan kemudian di PII sendiri bahwa sekarang yang berkembang bahwa itu hoax itu sudah sangat-sangat tidak benar itu. Jadi faktanya seperti Fakta, itu. memang begitu. Di daerah lain juga banyak kan. Memang begitu. Di daerah Kediri ada jengkol, ada peristiwa mana itu juga ada. Maaf, jengkol ini seperti apa, Pak? Jadi gerakan jengkol juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Gerwani ya. Oke. Secara seperti itu, dan mereka ini yang kita peroleh dari almarhum Pak Ibrahim itu melawan tentara ini dengan tajam bulat. Itu benar. Iya betul, memang gitu. Oh gitu. Iya. PKI nggak mungkin kan ini seperti itu. Iya. Kan menjatuhkan mental tentara. Dan akhirnya juga diselesaikan oleh Pak Kambali waktu itu. Dan mengajak orang itu gampang karena apa? Diming-iming. Ayo ikut demo ke sana. Nanti kita mau dikasih tanah. Oh. Ya, provokasi. Kan di Jengkol itu ada tanah perkebunan ya Pak? Iya. Itu ditanami oleh orang-orang PKI, tanami pisang. Sama tentara bulldozer. Tanami lagi, bulldozer lagi. Oh gitu. Dan waktu itu saya sempat dengar para kiai-kiai ulama ini kan yang punya tanah besar itu akhirnya oleh PKI dianggap sebagai orang-orang kontra revolusi lah bahasanya mereka ya. Berarti antek-anteknya dari akhirnya mereka pun diperangi oleh PKI. Oh seperti itu ya kondisinya Bu ya. Wah, berarti memang ini api dalam sekam, artinya 65 ini hanya pencetus aja ya. Iya. Sebenarnya tanpa ada itu pun sudah lama-lama pasti akan bentrok. Nah, sejak 48 ya mulai PKI itu. Lah 48 itu sudah. Sudah ada dari zaman dulu pun mereka sudah melakukan berbagai macam. 65 kan melanjutkan. Ternyata pun itu diulangi. Iya. Wah, oke. Ini pelajaran karena gini Bu, ya hal seperti ini kan buat saya generasi muda ini nggak pernah tahu, nggak pernah apa. Jadi kita kalau nggak dapat langsung mendengar dari
yang alhamdulillah masih ada ibu yang masih hidup gitu. Iya. Bisa bercerita, Iya. ada bapak juga orang PII yang bisa menjelaskan juga gitu. Jadi ini semua makin terang benderang gitu. Iya, makanya KBPII mengucapkan terima kasih kepada Pak Harto yang sudah membubarkan dan menyatakan PKI partai terlarang. Kita ini berterima kasih, bener. Saat itu kalau nggak begitu mungkin posisinya masih tetap terus. Iya. Oke. Ini plakat apa Bu ya? Ini ucapan terima kasih kepada Pak Harto Oke. dari KBPII Korwil Kediri. Iya, betul. Korwil Kediri mengucapkan terima kasih kepada Pak Harto yang telah membubarkan PKI Partai Komunis Indonesia dan menyatakan partai terlarang. Oh, ini ucapan terima kasih. Iya. Bu, nah kalau boleh tahu nih Pak, tokoh-tokoh PII, berarti dulu jebolan PII yang mungkin sekarang kita nggak banyak tahu ya, yang sudah kita nggak sudah tenar lah, itu siapa aja sih? Mungkin kita nggak pernah tahu tokoh-tokohnya siapa aja Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, ini yang tanda tangan di sini ini Korwil Pak Ibrahim Rais itu fotonya Ibrahim yang sebelah Rais. fotonya yang sebelah selatan sendiri. Kemudian banyak teman-teman Iya. kita di Jakarta seperti Pak Agus tadi, kemudian Pak Kiflan Zen. Kiflan Zen. Iya, kemudian siapa ini ZA Maulani almarhum. Kemudian teman-teman kita di Jakarta ini juga banyak ya, seperti Pak Muhdi. Muhdi PR. DPR. Pasus itu ya? Iya. Oke. Kemudian Iya. ini siapa ini Pak Fakhrul Razi. Pak Farul Rozi Menteri Agama. Oke. Dan kemudian Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Samsul mantan BBD, Basarnas, bukan? Penanggulangan Iya, bencana. iya. Zaman Pak SBY itu masih banyak tokoh-tokoh lain. Oh, Pak Bajir, Oh gitu. banyak itu termasuk dengan siapa yang dari Aceh itu? Siapa lupa itu. Artinya memang jebolan PII ini luar biasa ya. Sudah banyak yang menjadi petinggi Iya. negara ini ya. Ya, nah sekarang Pak Muzani itu kan ya PI Tegal. Iya, iya. Waktu itu waktu SMA-nya ketua PI daerah Tegal. Oh gitu. Iya. PII ini masih sering ngadain kayak reuni atau silaturahmi komunikasi ada ya? Ada. Besar PI. Oke. Majelis Ulama Indonesia. Berarti kalau bisa dibilang dari kaum kanan ini PII, kalau dari kaum kirinya IP. Iya. Nah ini alhamdulillah saya udah dapat kedua nih Bu, dari Ibu dari PII, dari IP-nya pun kita udah pernah dapat gitu. Iya. Jadi biar yang nonton nih Iya. seimbang lah gitu, bisa kedua belah pihak. Oh luar biasa. Ini setelah saya baca-baca literasi tentang PII Pak, ini luar biasa nih. Ini coba Bapak konfirmasi ya, ini benar atau enggak ya? Iya. Di sini tokoh-tokoh PII disebutkan ada Sutrisno Bahir, dia bekas ketua umum PAN ya. Iya. Sofian Jalil, Betul. itu PII juga. Iya. Ujang Safrudin, Iya. Dahlan Iskan, Betul. Iya. Hatta Rajasa, Dunia Sidiki ini kan bekas ketua Ketua MK. Masalah Konstitusi. Yusuf Kala juga, Yusuf Iya. Kala. Muhajir Effendi, Tantri Abeng, Kiflan Zen, Syarwan Hamid, di PR Kopassus. Iya. Betul. Wah, berarti memang ini sudah organisasi besar dan tua ya. Iya, tua. Wah, ini luar biasa loh. PII ini artinya bukan ecek-ecek gitu, menghasilkan kader-kader yang emang Iya. luar Militan. biasa, militan gitu. Memang militan. Dan masih tetap ada apa ya, bisa disebut Komunikasi. komunikasi lah. Masih ya. Kemarin aja yang datang waktu Munas menterinya 7, Muktamar, ya. Muktamar 7 menteri. Itu. Iya. Wah, luar biasa. Ini bro ya. Maunya yang dipilih itu sebetulnya Pak Muzani. Oh gitu. Ya, sama yang lain tuh menteri-menteri itu. Tapi yang memenuhi syarat cuma Pak Nasrullah sama Pak Muzani. Yang dipilih Pak Muzani. Tapi mungkin Pak Muzani mau jadi ketua DPR, ketua MPR. Dia nggak datang, tapi pemilihnya banyak sendiri. Jadi akhirnya turun yang kedua Pak Nasrullah karena nggak datang. 3 periode. Iya. 3 periode nih. Saya senang ini ketemu pemuda yang masih punya idealisme, punya komitmen untuk keindonesiaan dan artinya masih komitmen terhadap Ya. Karena kita akhir-akhir ini sudah kayaknya saya juga miris karena sejarah ini Sudah balik. mendoh, Mas. Kita ini sudah mendoh. Kita berterima kasih ada
seperti Mas. Jadi anak cucu saya besok itu masih tahu bahwa PKI itu sebetulnya begini. Kalau ini kan tahu, Mas. Sulit mencari pemuda yang punya idealisme. Seperti jenengan. Amin. Dan sukses. Amin. Penjenengan asli dari mana, Mas? Saya dari Jakarta, Bu. Asli? Jadi gini, Bu. Sebenarnya ini yang kita mau buat ini karena kita berharap mungkin sekarang ini belum terlalu terasa, tapi 10, 20, 30 tahun lagi hal-hal seperti ini akan menjadi arsip nasional, Bu. Karena ini berdasarkan dari fakta berbicara. Ibu sebagai saksi hidup berbicara langsung. Kalau nggak seperti ini kan nanti ada banyak versi. Ada banyak versi. Mungkin sebuah tulisan buku juga belum tentu si penulis ini arahnya kemana. Nah, kalau ibu kan ini jelas ibu mengalami dan ibu menceritakan apa yang ibu alami gitu loh. Jadi ini bukan tidak ada muatan politis apa-apa, ya memang ini dialami oleh ibu sendiri gitu. Dan menjelaskan tentang PI ini memang bahwasannya bukan kegiatan yang underbow dari salah satu partai, karena memang PI pelajar Islam Indonesia yang menekuni keorganisasian dengan basic Islam, ya kan? Itu ya beda dengan kalau IP kan jelas dia memang underbow dari saya PKI. Kalau PI ini independen. Memang biar kita itu melaksanakan Islam itu yang benar. Iya, alhamdulillah. Benar-benarnya gitu loh. Oke, Bro, ini kita dari tim Jajah Malam hari ini sudah mendapatkan fakta sejarah ya. Kalau memang bahwasannya film G30 September itu tidak semuanya adalah hoax. Mungkin ada beberapa bagian yang ada yang punya kepentingan ya mungkin di situ, tapi nggak semuanya. Contohnya adalah di awal film ini ada sebuah kejadian penyerbuan sebuah masjid oleh kader-kader PKI, ternyata memang benar, bahkan kejadian lebih parah dari itu lebih parah dari yang ditampilkan gitu. Jadi apa ya, ini buat kita bisa untuk mengkanter lah hal-hal yang sifatnya pengaburan sejarah gitu, Bu. Nah, kita dari Jajah Malam nih makasih banget nih Ibu Bapak sudah mau mengkonfirmasi, sudah mau bercerita, sudah mau mengisi di sini. Dan sebelum kita tutup, masing-masing dulu dari Ibu pesan yang Ibu harapin tuh apa sih ke depannya buat yang pada nontonnya anak-anak muda ini, Bu? Untuk harapan ke depan, anak cucu kita itu biar tahu bahwa PKI itu memang kejem, memang seperti itu. Kalau memusuhi orang agama seperti itu, nanti biar tahu kalau PKI itu memang salah. Oke. Biar tidak ada hal yang samarkan. Oke. Nah, sekarang dari Bapak sendiri harapannya apa, Pak? Harapan kita bahwa nanti seluruh khususnya untuk pemuda, jadi generasi muda supaya memahami sejarah yang benar. Supaya tahu bahwa apa yang terjadi pada tahun 65 dan sebelumnya tahun 48, supaya memang PKI ini selalu mengadakan gerakan-gerakan untuk KUP. Tahun 48 gagal, kemudian 65 juga gagal. Bahkan sekarang barangkali ada juga upaya, tapi kita harus tetap komitmen bahwa kita tetap berpancasila, beragama Islam secara benar. Dan Pancasila nggak boleh diganggu oleh siapapun. Soalnya PKI itu punya pedoman, nggak pernah mati. Karena dia sebuah ideologi. Yang berkembang sekarang di media sosial, pemutarbalikan fakta itu sudah dilakukan oleh mereka secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga seolah-olah apa yang terjadi ini hoax, padahal sebenarnya ada. Dan itu nyata, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nasir tadi. Ini untuk yang kita perlu camkan dan perlu pikirkan secara jernih untuk kemudian. Alhamdulillah, saya merasa senang, bangga bahwa masih ada pemuda yang punya idealisme untuk meluruskan sejarah dan menelusuri apa yang terjadi pada 13 Januari 65, yaitu teror PKI yang dilaksanakan dilakukan di Kanigoro terhadap teman-teman PII yang pada waktu itu melakukan basic training. Nah, kemudian harapan kami selaku keluarga besar PII Kabupaten Kediri khususnya dan Jawa Timur pada umumnya menginginkan adanya satu monumen sejarah, bahwa ini nanti siapa-siapa yang menjadi korban dan di mana. Nah, ini harapan kita, sudah kita mimpikan untuk menjadi monumen di Kanigoro ini sebagai pengingat sejarah teror PKI tahun 65. Harapan saya seperti itu, mudah-mudahan dimudahkan. Begitu ya, Bu? Terima kasih.
Oke, artinya yang sampai kita ini jas merah lah bahasa Iya. Soekarno ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Oke. Luar biasa, brother. Ya, mudah-mudahan episode ini lumayan jelas dan mencerahkan ya, karena kedepannya kita akan terus menggali dan mencari tentang fakta-fakta sejarah yang dikaburkan. Karena Jajah Malam ini nggak pernah mencoba memihak ke kiri ataupun ke kanan, kita memihak kepada kebenaran. Oke bro, gua Arfi di Jajah Malam dan Pak Terima kasih. Bapak siapa maaf? Supriyatna. Pak Supriyatno. Terima kasih kedatangan Mas di sini. Mudah-mudahan berhasil semua. Amin Bu. Oke, kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.